Halo guys, ini bukan video ome ya guys. Video omenya nanti. Ini sekarang gue mau kasih video edukasi dulu nih buat teman-teman yang mau belajar bahasa Thailand. Ini ada apa ya bilangnya? Ada kata-kata yang penting nih buat kalian tahu yang lagi belajar bahasa Thailand. Ini kata-kata ini cukup sering lah dipakai atau digunakan. Udah umum lah kata-kata ini. Jadi yang buat kalian yang mau belajar bahasa Thailand ini wajib sih harus tahu kata-kata ini. Yang pertama itu ada nenon. Nenon itu artinya tentu saja. Nenon. Ini berguna banget kan. Jadi kalau misalnya ada orang nanya nih kayak gini. Kun kit wa kun ca rian pasat hai dai pai nai neng pi remai. Itu artinya apakah kamu pikir aku bisa belajar bahasa Thailand dalam waktu 1 tahun atau tidak? Kun kamu. Kit wa pikir. Ca itu akan. Rian bahasa Thai. Rian belajar bahasa Thai, bahasa Thailand. Dai bisa. Painai. Painai itu kayak dalam lingkup waktu gitu dalam. Nengpi 1 tahun. Re atau mai. Mai itu kayak partikel buat nanya. Jadi kayak bisa dibilang itu artinya apakah. Jadi kalau kun kitwa kunca rian bahasa Thai dai. Painai nengpi remai. Apakah kamu pikir aku bisa belajar bahasa Thailand dalam waktu 1 tahun atau tidak? Nah, jadi kalau ada orang yang nanya gitu tuh, atau pertanyaan apalah yang menanyakan pendapat kalian, kalian bisa jawab, dai nenon. Dai itu artinya bisa. Nenon, tentu saja. Jadi dai nenon artinya tentu saja bisa. Gampang kan pakai jangan? Ada yang cara lebih ini cara lebih casual, lebih apa ya, tidak terlalu formal banget lah. Kalau nenon tuh kan kayak bahasa umum tapi agak 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 formal dikit lah, belum terlalu formal. Kalau yang versi casualnya, versi yang informalnya, kalian bisa bilang dai nene. Itu sama aja artinya kayak dai nenon, artinya tentu saja bisa, tapi ini lebih casual. Dai nene. Dai nene. Gampang kan? Jadi kalau kalian sama teman kalian atau ya kira-kira sepantaran sudah deket, kalian bisa pakai itu. Dai nene artinya tentu saja bisa. Atau kalau kalian mau yang lebih formal, lebih sopan banget gitu, pokoknya yang formal lah, kalian bisa bilang dai yang nenon. Itu sama kayak yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan dai nenon. Itu formal. Ini lebih formal lagi nih tingkatannya, ditambah yang di awalnya, di sebelum kata nenon itu ditambah yang, jadi dai yang nenon artinya tentu saja bisa, tapi ini lebih halus lagi, lebih sopan lagi kata-katanya. Kalau kalian mau bilang tentu saja tidak bisa, itu gampang. Yang tadinya dai awalnya jadi kalian tambah mai dai, jadi ditambah mai aja di depannya, jadi mai dai nenon. Nah, gitu kan. Kalau mau yang lebih casual sama aja kayak tadi. My dai nene. Sama aja, pokoknya ditambah mai itu jadi tidak bisa artinya. Kalau dai itu kan artinya bisa, ditambah mai jadi tidak bisa. Gampang kan? Ini berguna banget nih kata-kata ini nih. Ingat, nenon. Nenon. Berguna banget nih. Nenon. Terus ayah, kalau kalian mau jawabannya kayak aku harap gitu-gitu, kayak jadi kayak nggak pasti gitu, cuman masih berharap gitu, kalian bisa pakai kata-kata wang wa, pakai kata-kata itu artinya ku harap. Pokoknya kalau wang itu kayak artinya kayak harapan gitu. Jadi kalau kita tambah wa itu jadi kayak partikel untuk nyambung ke kalimatnya. Jadi wang wa baru kalimatnya bla 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 bla. Misalnya aku kasih contoh nih. Wang wa pom ca rian pasat Thai dai pai nai neng pi. Ada yang bisa tebak kira-kira artinya apa? Ini sama kayak yang tadi yang pertama loh, mirip-mirip. Wang wa pom ca rian pasat Thai dai pai nai neng pi. Wang wa ku harap, pom aku, ca akan, rian belajar bahasa Thai
bahasa Thailand. Dai artinya bisa. Pai nai artinya itu dalam lingkup waktu ya. Neng pi, neng itu 1, pi itu tahun. Jadi kalau neng pi 1 tahun. Jadi kalau kita artiin seluruhnya, Wang waผมจะเรียนภาษาไทยได้ภายใน1 ปี. Itu artinya ku harap aku bisa belajar bahasa Thailand dalam waktu 1 tahun. Wang wa ผมจะเรียนภาษาไทยได้ภายใน1 ปี. Wang wa ini berguna juga nih kata-kata ini. Wang wa. Wa itu pokoknya kayak partikel sambungan lah. Kayak ya gitulah pokoknya. Ingat wang wa. Ntar aku kasih contoh lain nih biar kalian bisa lebih paham. Contoh buat yang kata-kata wang wa. Oh ya nih. ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจ ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจ ผมitu artinya aku. Wang wa berarti aku berharap. Kun kamu. Ca akan. Kau cai artinya mengerti. Pom wang wa kun ca kau cai berarti artinya aku berharap kamu akan mengerti. Gampang kan? Bahasa Thailand tuh struktur kalimat itu mirip bahasa Indonesia. Jadi selama kalian bisa hafal kosakatanya itu akan lebih mudah. Pom wang wa kun ca kau cai. Aku berharap kamu akan mengerti. Tuh, itu udah aku jelasin sedetail-detail mungkin tuh satu persatu perkatanya tuh biar kalian bisa mencernanya lah lebih gampang. Terus ini ada lagi nih kata-kata yang penting nih. Pit plat, pit plat. Pit artinya itu salah atau bisa juga tutup. Cuman ini karena ada pit plat itu artinya kesalahan. Iya, kesalahan atau error juga bisa. Aku kasih contoh deh biar langsung lebih jelas. Pit plat trong nai. Pit plat trong nai. Pit plat kesalahan. Trong itu kayak partikel untuk menunjukkan tempat. Trong nai. Nai itu di mana? Jadi kayak di mana tempatnya itu di mana? Nai itu kan artinya mana. Jadi trong nai. Kalau trong nai itu kayak di mana ya kayak gitu loh. Jadi kalau kita gabung ini pit plat trong nai kesalahannya di mana? Jadi kalau ada yang nanya ke kalian, jadi kalau kalian minta pendapat orang lain, bahasa Thailandku ada yang salah nggak nih? Kalian bisa pakai kata-kata pit plat trong nai. Paham kan? Pit plat trong nai kesalahannya di mana? Bisa kalian mau minta penjelasan dari orang ke orang Thailand lah. Kan ini kita lagi belajar bahasa Thailand. Kalau kalian lagi ngetes bahasa kalian terus minta pendapat dia, kalian bisa pakai pit plat trong nai. Kesalahannya di mana? Kalau kalian ragu dengan jawaban kalian. Aku kasih satu lagi deh biar kalian lebih paham cara pakai kata-kata pit plat ini. Kon rao tam pit plat kan dai. Kon rao tam pit plat kan dai. Kon itu artinya orang. Rao itu artinya kita. Jadi kalau digabung kon rao itu kayak orang-orang tapi termasuk kita juga. Karena kan digabung tuh kon rao gitu loh, bahasa awamnya gitulah. Kon rao orang-orang termasuk kita ya. Kita yang sebagai pembicara dan lawan bicara kan. Kita tuh pasti subjeknya ada kita dan orang yang kita ajak bicara. Rao itu artinya kita. Jadi kalau kon rao orang-orang, semua orang tuh maksudnya termasuk kita. Tam itu artinya melakukan. Tam. Pit plat artinya kesalahan. Kan itu bisa dibilang kayak artinya juga. Dai bisa, jadi bisa juga bisa sama aja lah. Jadi kalau kita gabungin satu kalimat, konrau tampit plat kandai, orang-orang, semua orang juga bisa melakukan kesalahan. Pit plat kesalahan, tampit plat melakukan kesalahan. Konrau tampit plat kandai,
kita juga bisa melakukan kesalahan. Semua orang, kan ada orang itu. Jadi kalian jangan terlalu apa ya, kaku lah. Kalian bisa mengartikannya itu sebagai kita atau sebagai orang-orang termasuk kita. Paham kan? Itu caranya. Pitplat, ingat, kesalahan. Kalau kita enggak jadi. Ya mungkin itu aja deh. Mungkin aku akan kasih edukasi kayak gini lagi di video-video selanjutnya untuk ngajarin kalian, bukan ngajarin sih, berbagi lebih tepatnya. Soalnya gue juga belum apa ya, belum ahli. Gue juga masih dalam tahap belajar. Jadi di video-video selanjutnya sekalian gue belajar, gue akan sharing yang udah gue tahu ke kalian. Kata-kata yang penting nih. Ini penting kan, ini termasuk penting nih soalnya berguna banget kata-kata ini. Gue kadang kalau lagi ngobrol sama orang Thailand juga bakal pakai kata-kata ini kadang. Jadi gitulah guys. Yaudah, videonya sekian dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you, bye-bye.